Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini. Tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Ya, selamat pagi saudara-saudara. Firman Tuhan berkat menanti saudara kembali dari ruang podcast HKBP Setia Mekar. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan dari 2 Korintus 3 ayat 17 akan kita dengarkan. Tuhan menyapa kita pada pagi hari ini diambil dalam kitab 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Demikian firman Tuhan. Itulah firman Tuhan. Menyangkut firman Tuhan ini, ada pertanyaan yang sangat menarik. Marilah kita mendengarkan pertanyaan itu. Terima kasih firman Tuhannya. Saya punya pertanyaan. Bagaimana kemerdekaan di dalam Tuhan bisa operasional memerdekakan manusia dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih ya, Mang. Ya, saudara-saudara, sebab Tuhan itu adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Biasanya orang yang terikat, dia tidak merdeka. Tetapi kali ini kita harus menyadari dari firman Tuhan, justru kita harus terikat agar kita merdeka. Terikat pada apa? Apabila saudara terikat kepada hal-hal yang duniawi, terikat pada keduniawian, maka saudara akan merdeka untuk meragukan Tuhan, untuk mempertanyakan Tuhan, dan bisa jadi melawan Tuhan. Tetapi judul kita, topik kita kali ini, ada ikatan yang memerdekakan. Justru kita harus terikat, baru kita merdeka di dalam hidup ini. Ikatan apa itu saudara? Ikatan terikat pada Tuhan. Ketika kita terikat pada Tuhan, hidup kita menyatu dan bergantung pada Tuhan, barulah kita merdeka dalam banyak hal. Yang pertama, kita merdeka dalam melaksanakan hukum Taurat. Bukan seperti di Perjanjian Lama yang sering salah ditafsirkan, hukum Taurat menjadi beban. Dan juga bukan seperti kita sekarang yang sering kali hukum Taurat itu menjadi beban. Tetapi karena kita terikat kepada Tuhan, kita merdeka melaksanakan hukum Taurat, karena hukum Taurat itu adalah petunjuk kehidupan untuk orang yang terikat kepada Tuhan. Karena hukum Taurat itu adalah memerdekakan kita. Oleh karena Kristus, pahamilah, hukum Taurat bukan sebagai hukum yang menyiksa, yang menakutkan, yang memberatkan, tetapi justru dia akan melegakan kehidupan kita. Karena kita orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus, kita tahu arti orang yang merdeka, supaya menghormati, memuliakan Tuhan, supaya menghormati, menguduskan hari Sabat, supaya kita menghormati orang tua, supaya kita menghormati kehidupan orang lain. Jangan membunuh,
jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, karena kita menghormati orang lain. Itulah saudara-saudara, banyak perintah. Akhirnya, apa yang diajarkan Yesus bagi kita adalah perintah, contoh yang membahagiakan, bukan menjadi beban. Tuhan adalah roh. Di mana roh Allah hadir, di situ terjadi kemerdekaan. Tadi ada pertanyaan yang sangat menarik. Pertanyaannya adalah, bagaimana keterikatan kita dengan Allah? Hasilnya untuk memerdekakan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita sering berpikir kemerdekaan dari Tuhan hanya dari aspek kehidupan rohani, kehidupan nanti di sorga. Tetapi saudara-saudara, tidak. Di mana roh Allah berada, di situ ada kemerdekaan. Roh Allah ada di dunia ini. Yesus menderita, dia mati, bangkit, naik ke sorga, roh Allah turun. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus tempatnya di sini, di dunia ini. Roh Kudus tempatnya di diri saudara. Oleh karena itu, kemerdekaan itu sedang bekerja, sedang berproses. Bagaimana itu terjadi, saudara-saudara? Marilah kita lihat diri kita. Kita orang yang percaya kepada Tuhan. Kita orang yang terikat pada Tuhan. Terikat pada Tuhan artinya roh Allah bekerja di dalam diri saudara. Dengan demikian, roh Allah itu menggerakkan kita untuk ambil bagian memerdekakan kehidupan orang lain. Pertanyaannya, kemerdekaan seperti apa yang kita bawa di dalam kehidupan orang lain? Yang pertama, kita harus mampu memerdekakan orang dari kebodohan atau ketidaktahuan. Pengajaran dan pendidikan harus menjadi tema penting buat gereja, buat kita. Yang kedua, kemerdekaan dari kemiskinan. Coba lihat ikon pohon kehidupan, ikon abadi untuk HKBP Setia Mekar. Sudah 3 minggu berjalan, paling tidak sudah 16 keluarga yang sangat membutuhkan tertolong, punya semangat hidup, dibangkitkan semangatnya melalui pohon kehidupan. Siapa yang mempertemukan mereka? Yang sangat membutuhkan, dihibur oleh Roh Kudus, yang membantu, digerakkan oleh Roh Kudus, keduanya bertemu oleh Roh Kudus. Karena di mana roh, di situ ada kemerdekaan. Merdeka membebaskan orang dari keterikatan, dari keterpurukan, termasuk dari kemiskinan. Saudara-saudara, juga dibebaskan dari keterbatasan. Banyak orang-orang dari kunjungan pastoral, kita tahu orang-orang yang punya kebutuhan khusus. Mereka punya keterbatasan seperti kemerdekaan yang kita miliki. Keterbatasannya tidak mampu mencapai seperti yang kita bayangkan. Tapi jangan lupa, saudara-saudaraku, orang-orang yang punya kebutuhan khusus ini, yang punya akses minim, bisa kita merdekakan apabila kita mampu memfasilitasi, membuka akses buat mereka. Terima kasih kepada pemerintah. Di dalam instansi pemerintah, akses untuk orang-orang difabel, orang-orang yang berkebutuhan khusus diberikan untuk mampu masuk dan mengaktualisasi diri. Kabar gembira ini buat kita, seberapa banyak warga jemaat kita yang mengalami pergumulan berat dengan difabel ini, yang berkebutuhan khusus ini. Dan kita gereja harus mampu membuka akses agar mereka mampu
mengaktualisasi diri walaupun dengan kebutuhan khusus. Itu artinya, saudara-saudara, roh Tuhan ada di gereja ini, ada di dalam diri saudara. Roh Tuhan itu bekerja memerdekakan orang lain. Puji Tuhan, syukur kepada Allah yang menciptakan kehidupan. Rohnya bersama dengan kita, dan kita, Tuhan ingin memakai kita untuk memerdekakan orang lain. Oleh karena itu, saudara, jangan sibuk memikirkan dirimu, pikirkanlah orang lain. Jangan sibuk dengan dirimu sendiri, sibukkanlah dirimu memikirkan orang lain. Biarlah Tuhan yang akan memikirkan diri saudara. Tuhan memberkati kita semua.